Halo semua, beberapa waktu yang lalu saya membuat video-video kritik sejarah terhadap Muhammad, Quran, dan Islam. Dan saya mendapat beberapa komentar yang meminta saya untuk membuat video kritik sejarah terhadap Alkitab juga, biar adil. Saya merasa permintaan ini cukup baik, karena memang seharusnya kita tidak percaya buta pada agama apapun agama itu. Oleh karena itu, saya akan membuat beberapa video mengenai kritik sejarah terhadap Alkitab dan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Dan pada video ini, saya akan mulai dengan Taurat. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita mulai dengan apa yang disebut dengan Taurat. Secara literal, arti Taurat adalah hukum. Namun pada video ini, kita akan membahas tentang kitab Taurat, bukan hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Orang-orang yang belum pernah membaca Alkitab, terutama Muslim yang awam, berpikir bahwa yang disebut dengan Injil adalah Alkitab, buku yang ada pada orang-orang Kristen. Sedangkan yang disebut Taurat adalah buku lain yang ada pada orang-orang Yahudi. Namun hal ini tidak tepat. Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen terdiri dari dua bagian besar, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Orang-orang Kristen Katolik mempunyai satu bagian lagi di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang disebut Deuterokanonika. Kitab suci yang dipegang oleh orang Yahudi adalah bagian Perjanjian Lama yang dipegang oleh orang Kristen. Isinya persis sama, tetapi berbeda susunan, dan mereka menyebutnya Tanakh atau Alkitab Yahudi. Taurat adalah 5 buku pertama yang ada di dalam Alkitab, baik di dalam Alkitab Kristen maupun Alkitab Yahudi. Sebutan lain dari Taurat adalah Pentateuch, yang artinya 5 buku. Di dalam bahasa Indonesia, 5 buku ini diberi judul Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan oleh LAI. Jadi, Taurat dipegang oleh orang Kristen dan orang Yahudi. Ketika orang Kristen dan orang Yahudi membicarakan Taurat, mereka membicarakan hal yang sama, yaitu 5 buku pertama yang ada di dalam kitab suci. Tetapi ketika umat Muslim membicarakan Taurat, saya tidak tahu apakah mereka membicarakan hal yang sama dengan orang Kristen dan orang Yahudi atau tidak. Yang pasti, yang disebut Taurat pada abad ke-7, pada zaman Muhammad, adalah Taurat yang kita bahas sekarang, yaitu 5 buku pertama yang ada di dalam kitab suci orang Yahudi dan orang Kristen. Nah, ketika kita melontarkan pertanyaan, siapa yang menulis Taurat? Umat Muslim akan berkata bahwa Taurat adalah kitab yang diberikan atau diturunkan oleh Allah kepada Musa. Saya tidak tahu apa maksudnya diberikan atau diturunkan oleh Allah itu. Apakah maksudnya turun gedebuk dari langit, atau Musa didikte oleh Allah, atau bagaimana? Saya tidak tahu. Sedangkan menurut kebanyakan orang Yahudi dan Kristen, penulis Taurat adalah Musa. Tetapi mereka tidak akan berkata bahwa Taurat diturunkan atau didikte oleh Tuhan. Mereka berkata bahwa kitab suci diinspirasi oleh Tuhan, bukan didikte atau turun gedebuk dari langit. Namun menurut orang-orang yang meneliti sejarah, termasuk di dalamnya ada orang Yahudi dan orang Kristen, jawabannya tidak sesederhana itu. Menurut mereka, penulisnya bukan Musa. Bahkan ketika dipertanyakan apakah Musa adalah tokoh sejarah, maksudnya apakah Musa benar-benar ada atau hanya dongeng, jawabannya cukup mengejutkan. Banyak yang berpendapat bahwa Musa adalah tokoh legenda yang tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Kisah Musa sebagai seseorang yang berkuasa di Mesir tidak ditemukan di dalam catatan sejarah Mesir kuno. Kisah jutaan orang Israel yang keluar dari Mesir tidak ditemukan bukti arkeologinya yang benar-benar meyakinkan. Hal ini tentu saja masih menjadi perdebatan sengit di kalangan sejarawan. Yang ateis tentu saja berkata bahwa tidak ada bukti berarti tidak ada. Sedangkan yang percaya tentu saja berkata tidak ada bukti bukan berarti tidak ada. Jika kita baca Ulangan 34, bagian akhir dari Taurat, kita akan membaca kisah kematian Musa. Musa dikubur di lembah tanah Moab
pada usia 120 tahun. Jadi, sudah pasti Ulangan 34 ini tidak mungkin ditulis oleh Musa, kan? Musa tidak mungkin menulis kisah kematian dan penguburan dirinya sendiri setelah dia meninggal. Nah, jika Ulangan 34 bukan ditulis oleh Musa, bagaimana dengan yang lain? Para ahli bahasa yang mempelajari Taurat sepakat bahwa Taurat sudah pasti tidak ditulis oleh satu orang. Taurat terdiri dari banyak lapisan yang dikumpulkan seiring dengan berjalannya waktu. Bagi orang Yahudi dan Kristen, hal ini mudah diterima, karena orang Yahudi dan Kristen sudah tahu bahwa Alkitab ditulis oleh banyak orang yang hidup pada zaman yang berbeda, dikumpulkan dan disusun menjadi satu. Jadi, tidak ada masalah bagi orang Yahudi dan Kristen untuk menerima bahwa Taurat juga adalah kumpulan dari sumber-sumber yang ada sebelumnya dan disusun menjadi satu buku. Namun bagi Muslim, hal ini sangat berat untuk diterima, karena Quran mencatat bahwa Allah memberikan atau menurunkan sebuah buku yang disebut Taurat kepada Musa. Jika ternyata Taurat bukan buku yang diberikan atau diturunkan kepada Musa, maka Quran salah. Jika Quran salah, maka iman umat Muslim tidak ada gunanya. Tidak mudah untuk menerima kenyataan bahwa apa yang kita percaya selama ini ternyata keliru. Tetapi, lebih baik kita menerima kenyataan daripada terus-menerus hidup dalam kebohongan, kan? Nah, ada beberapa teori tentang jawaban siapa yang menulis Taurat. Dan saya akan memberitahukan sebagian teori yang dapat diterima oleh banyak sejarawan. Banyak yang sepakat bahwa Taurat berasal dari 4 sumber utama. 4 sumber ini diberi label J, E, D, dan P. J artinya Jahwis atau golongan Yahweh. E artinya Elohis atau golongan Elohim. D artinya Deuteronomis atau golongan pengulang. P artinya priestly atau golongan imamat. Sebagai contoh, supaya teman-teman paham apa yang sedang dibicarakan, mari kita lihat Kejadian 1 dan Kejadian 2. Kita bisa melihat dua kisah penciptaan di dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2 yang cukup membingungkan bagi banyak orang. Di dalam teks bahasa Ibrani Kejadian 1, semuanya ditulis dengan Elohim, tanpa ada nama Yahweh. Sedangkan di dalam teks bahasa Ibrani Kejadian 2, nama Yahweh mulai bertebaran. Jadi, para ahli menyimpulkan bahwa Kejadian 1 dan Kejadian 2 berasal dari dua sumber yang berbeda yang sudah ada sebelumnya, lalu kemudian dijadikan satu oleh generasi yang lain. Contoh lain adalah Kejadian 32 ayat 28 dan Kejadian 35 ayat 10. Di situ kita bisa menemukan dua kisah bagaimana Tuhan mengubah nama Yakub menjadi Israel. Selain dua contoh itu, kita masih bisa menemukan banyak lagi kisah double yang serupa di dalam Taurat. Bagi teman-teman yang melihat dari sisi kerohanian, teman-teman bisa menafsirkan berbagai hal. Tetapi bagi para sejarawan, mereka melihat dua kisah itu berasal dari dua sumber berbeda yang kemudian dijadikan satu. Jadi, menurut para ahli, kitab Kejadian, Keluaran, dan Bilangan berasal dari campuran sumber J, E, dan P. Kitab Imamat berasal dari sumber P. Kitab Ulangan berasal dari sumber D. Selain 4 sumber itu, para ahli berkata bahwa ada sumber-sumber minor lainnya yang tidak termasuk di dalam 4 sumber utama ini. Ada teori yang mengatakan bahwa sumber J ditulis pada zaman Raja Salomo, ketika Israel masih menjadi satu kerajaan dan pada masa kejayaannya. Sedangkan sumber E ditulis oleh kerajaan Israel Utara, ketika sudah terpisah dari kerajaan Yehuda Selatan. Sumber D ditulis pada zaman Raja Yosia, setelah kerajaan Israel Utara sudah jatuh. Dan sumber P ditulis setelah orang-orang Yahudi kembali dari pembuangan Babel. Selain teori ini, ada teori lain yang memberikan penjelasan yang berbeda tentang bagaimana dan kapan sumber-sumber itu ditulis. Namun, dasar teorinya masih tetap sama. Taurat berasal dari beberapa sumber yang dikumpulkan dan disusun menjadi satu oleh sekumpulan imam pada masa Bait Suci Yerusalem yang kedua. Bait Suci Yerusalem yang kedua berdiri pada tahun 516 sebelum Masehi sampai 70 Masehi. Sedangkan Musa diperkirakan hidup antara tahun 1200 sampai 1600 sebelum Masehi.
Jadi setidaknya ada selisih waktu lebih dari 700 tahun antara Musa dan Taurat. Nah, dengan jarak yang sedemikian panjang, tentu kita pertanyakan apakah kisah yang ada di dalam Taurat adalah kisah yang sungguh terjadi atau hanya dongeng rakyat. Dan teman-teman yang muslim mungkin sudah bersiap-siap untuk berkata bahwa apa yang saya sampaikan adalah bukti bahwa Alkitab dan khususnya Taurat sudah korup, sudah diubah oleh tangan manusia. Jadi saya mau jelaskan begini. Apa yang kita bahas di video ini adalah kritik sejarah. Kisah yang ada di dalam Alkitab, dan dalam hal ini khususnya Taurat, mungkin adalah kisah sungguhan dan mungkin adalah dongeng. Mungkin juga campuran keduanya, sebagian sungguhan, sebagian dongeng. Hal ini bisa diperdebatkan. Bahkan kenyataannya sudah diperdebatkan dan akan terus diperdebatkan berabad-abad. Namun kita harus tahu bahwa Alkitab adalah buku yang paling diuji di seluruh dunia dan di sepanjang zaman. Kenapa seperti itu? Karena Alkitab mencatat banyak kisah yang menyangkut sejarah dan masa depan seluruh umat manusia. Kalau kita baca cerita Malin Kundang, kita langsung bisa tahu bahwa itu hanya cerita dongeng. Tetapi ketika kita baca Alkitab, kita akan bertanya-tanya. Kita tidak tahu apakah cerita yang ada di dalam Alkitab adalah kejadian sungguhan atau hanya dongeng. Karena di situ ada berbagai elemen yang membuat kita cukup yakin bahwa Alkitab menceritakan kejadian sungguhan. Oleh karena itu, Alkitab terus diuji, karena Alkitab layak untuk diuji. Supaya teman-teman lebih paham, saya mau memberikan contoh kisah Yusuf. Apakah benar Yusuf dijual ke Mesir? Apakah kita bisa membuktikan bahwa Yusuf beneran dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya? Apakah kita bisa membuktikan bahwa Yusuf tidak pernah dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya? Tentu saja tidak. Yusuf diperkirakan hidup pada tahun 1400 sebelum Masehi. Kira-kira berjarak 3.500 tahun dari video ini dibuat. Bagaimana cara kita membuktikannya? Tidak bisa kan? Nah, kisah Yusuf ini tercatat di dalam Alkitab dan juga tercatat di dalam Quran. Apakah itu membuktikan bahwa kisah Yusuf dijual beneran terjadi? Kalau kita menggunakan sudut pandang sejarawan, jawabannya adalah tidak. Kisah Yusuf dijual ke Mesir sudah terkenal. Jadi, tidak heran jika pengarang Quran sudah mendengar kisah itu sebelumnya dari orang lain, lalu memasukkannya ke dalam Quran. Sebuah kisah tidak menjadi kejadian sungguhan hanya karena kamu percaya bahwa kisah itu adalah kejadian sungguhan. Bahkan sekian miliar orang percaya bahwa kisah itu adalah kejadian sungguhan pun tidak membuktikan bahwa kisah itu adalah kejadian sungguhan. Kisah itu harus diuji dengan berbagai macam cara, dan itu pekerjaan para peneliti sejarah. Mari kita coba uji kisah Yusuf ini ya. Di dalam Alkitab, Kejadian 38 ayat 28 tercatat seperti ini. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Di dalam Al-Quran, surah 12 ayat 20, tercatat seperti ini. Dan mereka menjualnya dalam kurung Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Teman-teman lihat gak perbedaannya? Di dalam Alkitab, tertulis sikal perak, tetapi di dalam Al-Quran, tertulis dirham. Ingat ya, Alkitab berkata Yusuf dibeli dengan sikal perak. Al-Quran berkata Yusuf dibeli dengan dirham. Dirham adalah mata uang koin yang digunakan bangsa Arab pada zaman Muhammad. Mungkinkah Yusuf yang hidup lebih dari 2000 tahun sebelum Muhammad dibeli dengan koin pada zaman Muhammad? Tentu nggak mungkin kan? Nah, mari kita tarik mundur sejarah dirham. Kata Arab dirham berasal dari serapan bahasa Yunani drachma. Ya, kata yang digunakan di dalam Al-Quran bukan kata asli Arab, tetapi serapan dari Yunani. Orang Yunani pertama kali menggunakan drachma sekitar tahun 500 sampai 600 sebelum Masehi. Jadi,
Yusuf yang hidup kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi tidak mungkin diperjualbelikan ke Mesir dengan menggunakan dirham Arab ataupun drachma Yunani. Paham ya? Jadi, Al-Quran surah 12 ayat 20 tidak bisa dipercaya sebagai catatan sejarah. Bagaimana dengan sikal perak? Sikal adalah satuan berat yang memang digunakan pada zaman Yusuf di Kanaan dan Mesir. Apakah hal ini membuktikan bahwa kisah Yusuf benar-benar terjadi? Tidak juga. Hal ini hanya membuktikan bahwa catatan di dalam Al-Quran pasti salah dan Alkitab lebih bisa dipercaya daripada Al-Quran. Jadi, Taurat bukan ditulis oleh Musa seperti yang disangka oleh banyak orang Kristen. Dan Tuhan tidak pernah memberikan atau menurunkan sebuah kitab yang disebut Taurat kepada Musa seperti yang dikatakan Quran. Oke, sekian video kali ini. Kalau teman-teman mau nonton video tentang kritik sejarah terhadap Muhammad, Quran, dan Islam, silakan klik link yang keluar sekarang ini. Oke, Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu.